Apa yang membuat dirimu tuh hopeful tentang Indonesia? Dibandingkan Pilpres 2019, Pilpres 2024, walaupun dengan kecurangan yang kayak gitu, level conversation-nya udah mulai naik. 2019 tuh kita masih ketemu PKI, komunis, narasi-narasi yang digoreng-goreng gitu ya. Bahkan pilkada 2017 kita masih ketemu isu ras. Tapi 2024 kemarin kita ketemu nepotisme. Saks, menyedihkan dan memuakkan, tapi ini substan dalam demokrasi. Yang kedua, gerakan sosial ini makin besar. Orang kritis di Indonesia makin banyak. Dari sisi orang yang berpartisipasi, nggak cuma mahasiswa, sekarang sudah melibatkan pelajar, melibatkan ojol, melibatkan ibu-ibu, nolak MBG. Jadi level partisipasi orang sudah makin beragam. Durasi gerakannya udah lebih panjang. Spot yang ikut terlibat sudah lebih merata. Terakhir, ada teman-teman diaspora dari 5 benua, 23 negara, 40 kota, kumpul online, ngomongin tentang apa yang jadi di Indonesia. Amazing banget. Itu yang bikin gua hopeful. Tahu nggak yang bikin aku hopeful apa tentang Indonesia? People like you. Ini yang membuat saya masih berharap itu dari masyarakat sipil yang masih bersuara tentang bagaimana supremasi sipil itu harus tegak di sini. Karena kita punya kearifan budaya lokal yang masih bisa diandalkan. Budaya-budaya lokal dari kita hari ini tidak saya temukan di negara lain. Bagaimana jejaring sosialnya, bagaimana membangun kerekatan sosial dan segala macam. Kita masih punya social capital itu. Itu yang membuat saya masih hopeful. Saya terus terang sebelum Pilpres kemarin, saya sudah mengatakan bahwa kalau memang nanti kita itu tidak punya orientasi politik terhadap siapapun yang terpilih hari ini, kita harus mendukung siapapun presidennya hari ini. Kalau perlu ternak-ternak kita, ayam kita, sapi kita harus dukung pemerintah ini untuk kebaikan bersama. Generasi mudanya sih luar biasa sekali. Anak-anak mudanya luar biasa sekali. Mereka punya kesadaran kolektif yang tinggi, mereka punya knowledge yang bagus, mereka punya akses yang luar biasa, mereka tumbuh dengan sangat luar biasa, mandiri, mereka punya beberapa hal yang mungkin tidak dipunyai generasi kita, Mbak. Dan jadi salah satu dasar kenapa saya mengerjakan ini semua, karena saya percaya gitu loh. Mereka ini motor balap yang luar biasa sekali, dan kita harus jadi sirkuit yang bagus untuk mengoptimalkan potensi mereka. Nggak mudah terus terang dengan berbagai macam hal yang gua tahu dengan semua perkembangannya. Tapi every time you go to daerah-daerah, ini gua baru datang ke satu daerah di Kalimantan, daerah kaya, tapi ternyata yang belum punya air bersih masih ada. Kemudian gue diceritain baru dibuka dapat saluran air baru, air bersih, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak nangis, "Pak, saya 80 tahun merdeka baru sekarang Pak ngerasain air bersih." Walaupun gue udah sering dengar cerita di situ gitu ya, tapi kadang-kadang lu kembali ke Jakarta kan lu lupa lagi sense of it gitu ya. Jadi gue mau mengatakan apa yang bisa membuat gue optimis, tapi menurut gue lebih kepada gue harus optimis. Karena kalau gue membiarkan ya udah Indonesia seperti ini dan kita nikmati saja, kasihan sekali karena yang banyak kemudian jadi korban. Apalagi gue ada dalam posisi yang Tuhan kasih, gue ada di jantung nih. Walaupun bukan orang yang berkuasa, kalau gue nggak optimis dan mencoba untuk tetap optimis, gue ikut melawan isi hati gue kira-kira gitu. Agama apapun mengajarkan kita kepada semua orang bahwa kita tidak boleh putus asa. Karena saya takut kalau saya berputus asa nanti itu dosa kan gitu. Walaupun fakta, realita yang ada itu sudah mengharuskan kita putus asa. Tapi karena kita masih beragama semua, maka kita dilarang berputus asa. Supaya itu menjadi motivasi kita untuk melakukan perubahan yang radikal. Jadi kalau Indonesia mau dibenahi, perbaikannya atau perubahannya itu tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh seperti tambal sulam. Reformasi sama dengan reparasi. Oleh karena itu kita memerlukan perubahan yang luar biasa, yang radikal, supaya kita bisa menciptakan Indonesia ini adalah Indonesia yang seperti kita cita-citakan sejak dari awal.